Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 4 perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 198 sampai dengan 204. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca anak-anak, bacalah dengan suara nyaring. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus, dan kereta. Ayo mencoba anak-anak. Amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks, tuliskan pada bagan berikut. Baik, Ibu memberi contoh. Informasi ini diperoleh dari kalimat utama. Kalimat utama ada di awal tiap paragraf. Informasi ke-1, banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Informasi kedua, ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Informasi ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Dan informasi keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Lanjut ke materi, ayo bercerita anak-anak. Pilihlah satu paragraf pada teks. Ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Baik, Ibu memberi contoh memilih paragraf pertama anak-anak. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Isi paragraf ke-1 adalah banyak orang memiliki alat transportasi pribadi seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. Sepeda biasa digunakan untuk bepergian jarak dekat, bersepeda santai, atau berolahraga. Sepeda motor digunakan untuk bepergian jarak dekat atau jauh yang bisa dikendarai 2 orang. Sedangkan mobil biasa digunakan untuk bepergian jarak jauh dengan lebih banyak penumpang. Lanjut ke materi, ayo mencoba anak-anak.
Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Tanyakan kepada teman-temanmu. Tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya anak-anak. Yang pertama, nama Risa, alat transportasi yang disukai, mobil. Alasannya, perjalanan nyaman dan bisa membawa banyak orang. Yang kedua, Deo, alat transportasi yang disukai, kereta api. Alasannya, perjalanan santai dan bisa melihat pemandangan. Yang ketiga, Sita, alat transportasi yang disukai adalah pesawat. Alasannya, perjalanan jarak jauh lebih cepat dan nyaman. Yang keempat, Lita, alat transportasi yang disukai, sepeda. Alasannya, bersepeda bisa menyehatkan badan. Dan yang kelima, Rama, alat transportasi yang disukai adalah bus. Alasannya, bisa menghemat BBM dan mengurangi polusi udara. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Tuliskan saranmu pada tempat berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Saranku, sebaiknya Siti dan keluarga memilih alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan pergi bersama-sama dalam satu kendaraan, kerukunan antar anggota keluarga Siti akan tetap terjaga. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengawasi televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Selesaikanlah masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini. Baik, Ibu membahas dari soal yang pertama anak-anak. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Baik, di sini sudah Ibu gambarkan untuk bangun persegi panjangnya. Ini panjangnya anak-anak. Di sini tentu anak-anak masih ingat bahwa sisi bawah sama dengan sisi atas, sisi yang kanan sama dengan sisi yang kiri. Panjang dari persegi panjang ini adalah 25 cm. Selanjutnya lebarnya di sini 20 cm. Ini kalau Ibu nyatakan P itu sama dengan panjang, P itu panjang anak-anak, berarti panjangnya adalah 25 cm. Dan lebarnya Ibu nyatakan dalam L anak-anak, berarti lebarnya adalah 20 cm. Untuk menentukan keliling dari ini, bingkai ini anak-anak, bingkainya Ibu beri warna biru tua ini, berarti panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Ini P ditambah L ditambah P ditambah L. P-nya tadi 25 anak-anak, 25 cm ditambah lebarnya 20 cm ditambah tadi panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Ini kalau kita jumlahkan 25 ditambah 20 45, 45 ditambah dengan 25 70, 70 ditambah 20 90 anak-anak. Ini kelilingnya adalah 90 cm. Jadi panjang bingkai yang dibutuhkan adalah 90 cm.
Kini Ibu memberi cara yang pertama. Soal nomor 3 anak-anak. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang. Lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat? Baik Ibu bahas. Sudah Ibu gambarkan pintunya berbentuk persegi panjang. Ini Ibu beri tanda dulu anak-anak. Di sini lebarnya adalah 90 cm dan tingginya adalah 230 cm. Berarti P sama dengan 230 cm. Selanjutnya L-nya adalah 90 cm. Untuk menentukan keliling, Ibu menggunakan cara cepat. Rumusnya 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. 2 kali 230 ditambah 90. 230 cm ditambah 90 cm dalam kurung kita selesaikan dulu. Kita tambahkan 230 ditambah 90. Kita bersusun 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 9, 12. Kita simpan 1. 2 ditambah 1, 3. Sama dengan 2 kali 320. Ini selanjutnya kita kali bersusun anak-anak. 320 dikali 2. Kita kalikan. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 640 cm anak-anak. Jadi keliling pintu pesawat adalah 640 cm. Soal keempat anak-anak. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu? Baik Ibu bahas. Ini gambar tisunya berbentuk persegi, berarti keempat sisinya sama panjang. Ibu beri tanda seperti ini. Dan panjang tiap sisinya adalah 45 cm. Ibu nyatakan dalam S panjang sisinya 45 cm. Kita menentukan kelilingnya, anak-anak boleh menggunakan cara sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. 45 cm ditambah 45 cm ditambah 45 cm ditambah 45 cm. Karena di sini penjumlahan berulang, di sini S ditambah S ditambah S ditambah S, S-nya ada 1, 2, 3, 4. Bentuk perkaliannya menjadi 4 kali sisi, 4 kali 45 cm. Selanjutnya kita kalikan bersusun di sini. 45 dikali 4. Kita kalikan. 4 dikali 5 20. 4 dikali 4 16 ditambah 2 simpanannya 18. Ini kelilingnya adalah 180 cm anak-anak. Jadi keliling tisu adalah 180 cm. Lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Tentukanlah keliling bangun datar berikut. Baik, Ibu membahas dari soal yang ke-1. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Baik, kita hitung banyak sisinya ini sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Tiap sisi panjangnya adalah 10 cm. Perlu anak-anak ketahui bangun datar ini disebut dengan bangun segi 5 beraturan. Cara cepat untuk menentukan kelilingnya anak-anak. Kelilingnya tadi sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ibu tulis di sini S-nya tadi 10 cm. Mencari keliling berarti sisinya tadi ada 5. 5 dikali sisi. 5 dikali sisinya 10 cm. 5 dikali 10 sama dengan 50 cm. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Baik, kita cermati di sini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 sisinya sama panjang, bangun datar ini disebut segi 6 beraturan. Panjang setiap sisinya adalah 8 cm. Ibu tulis di sini S-nya adalah 8 cm anak-anak. Dan untuk menentukan keliling, karena ini semuanya sama panjang, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali sisi. 6 kali 8 cm sama dengan
48 cm. Anak-anak bisa menjumlahkan cara lain dengan menjumlahkan 8 cm ditambah 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 8 cm. Hasilnya sama 48 cm. Ke soal ketiga anak-anak, setiap sisi panjangnya 6 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Kita hitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini berarti karena ke-7 sisinya sama panjang, disebut segi 7 beraturan. Panjang tiap sisinya sama, yaitu 6 cm. Kelilingnya Ibu tulis di sini, S-nya adalah 6 cm. Keliling bisa kita gunakan cara cepat, 7 kali sisi, 7 kali 6 cm. Sama dengan 42 cm. 7 kali 6, 42. Soal keempat anak-anak, setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Kita hitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Karena ke-8 sisinya sama panjang, disebut bangun datar segi 8 beraturan. Di sini panjang sisinya tadi 4 cm anak-anak, berarti S-nya sama dengan 4 cm. Untuk menentukan keliling, 8 kali sisi, 8 kali 4 cm, 8 kali 4 sama dengan 32 cm anak-anak. Lanjut ke soal kelima anak-anak, setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Baik, kita hitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sisi yang sama panjang sehingga disebut bangun segi 12 beraturan. Panjang setiap sisinya sama, yaitu 4 cm. Ibu tulis S-nya berarti 4 cm. Kelilingnya berarti 12 dikali S. 12 dikali 4 anak-anak. Kita bersusun boleh. 12 dikali 4 di sini. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 1, 4. 48 cm anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.